Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang salawat ta'dini, pertama-tama yang paling utama yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutamanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang terakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang salawat ta'dini, kita lahir di zaman di mana dinamakan dengan akhir zaman. Zaman yang menandakan akan selesainya cerita kehidupan kita ini dan melanjutkan ke cerita selanjutnya. Zaman yang menandakan bahwa episode terakhir akan segera hadir. Dan hadirin, patut kita pertanyakan, apakah episode terakhir itu? Dan bagaimanakah episode terakhir itu? Patut kita pertanyakan, hadirin. Dan maka dari itu, hadirin, izinkan saya di sini akan membawakan tema tantangan hidup di akhir zaman. Bila kita lihat era zaman sekarang, kita banyak dipusingkan sebenarnya. Memilih mana yang baik dan mana yang benar. Kita bingung mana yang benar dan mana yang salah. Kita banyak dipusingkan, hadirin. Dan apakah, hadirin, itu termasuk dalam episode terakhir kita ini? Atau bahkan ini hanyalah permulaan? Hadirin, ternyata sudah diriwayatkan oleh Rasulullah kepada sahabat dalam hadis riwayat Abu Dawud, mana Rasulullah bersabda, yusikul umamu an tada alaikum ama tada al-ilata'a illa khus'atiha, bahwa sebuah muslim nanti akan ditimpakan suatu masa dia seperti makanan yang dihidangkan, di mana dari barat ingin menikam, dari timur ingin menerkam, dari utara ingin menjajah, dari selatan ingin menjelajah. Amat menyedihkan, hadirin. Para sahabat pun penasaran, mengapa ya Rasulullah? Apakah pada saat itu kami hanyalah sedikit? Dan Rasulullah pun menjawab, bal antum yauma iring atir, tidak sama sekali. Bahkan pada masa itu kamu seperti buih yang terdapat di lautan. Banyak tapi tidak centang berenang, banyak tapi tidak banyak kekuatan, banyak tapi dipermainkan oleh gelombang air lautan yang bahkan membawakan kamu kepada pesisiran dan tidak bermakna dan tidak berarti. Sungguh ironi, sungguh menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Kita dipermainkan pada masa itu. Dapat kita lihat sekarang, kita masuk di zaman di mana akidah dan kepercayaan kita dipermainkan oleh mereka. Banyak anak muda sekarang, banyak manusia-manusia sekarang yang beragama Islam, katanya, hanya katanya beragama, tapi lupa akan syariat-syariat Islam. Mereka hanya menyukai tren-tren sekarang. Mereka lupa akan syariat Islam mereka sendiri. Dan Rasulullah pun kembali bersabda, waliyaqdhifannallahi fi qulubikumul wahd, dan dicampakkan kepada hatimu itu nanti ketika saat itu penyakit wahan. Apakah itu penyakit wahan? Wa mal wahan? Hubbud dunya wa arwahiyatul maut. Terlalu cinta akan dunia dan takut akan kematian. Hadirin sekalian, realitas ini memanglah
tengah terjadi di lingkungan kita, di mana umat Islam sendiri merasa agamanya bukanlah akidah yang utama, agamanya bukanlah pegangan yang utama. Mereka lebih mendahulukan tren daripada mengikuti syariat-syariat kita. Makanan-makanan kita diracuni, pakaian kita ditelanjangi. Itulah yang mereka lakukan kepada kita. Kita Islam, tapi kita lupa akan syariat kita sendiri. Kita yang berwibawa ini, yang memiliki aturan ini, hilang entah kemana. Dan di sanalah mereka akan menganggap kita remeh, hadirin. Karena kita bahkan kehilangan satu pokok dalam agama kita sendiri, yaitu syariat agamanya sendiri. Hadirin, mungkin kita tidak melewati perang Badar, kita tidak melewati perang Uhud yang begitu beratnya. Tapi saat ini, perang yang tak akan lebih berat dari perang Uhud. Perang ini bahkan sama mungkin hebatnya dengan perang Badar. Tapi meskipun bukanlah ujung tombak yang kita hadapi, bukanlah ujung pedang yang kita miliki, tapi di sini perang tauhid yang akan kita laksanakan, di mana kepercayaan kita akan diuji oleh mereka, kepercayaan kita dicabik-cabik oleh mereka dengan berbagai cara. Bahkan kita dapat lihat sekarang, anak zaman sekarang lupa akan syariatnya. Bahkan mungkin mereka merasa aneh, atau bahkan mereka merubah ideologi mereka. Mereka menggunakan ideologi mereka sendiri daripada yang namanya syariat. Itu mereka. Dan hadirin, tak mustahil karena itu Islam gulung tikar dari desa, Islam gulung tikar dari negara kita, bahkan Islam mungkin akan hilang dari permukaan. Nama hanya akan tinggal nama, tapi tak menerpa dalam hati mereka apa itu Islam yang sesungguhnya. Maka dari itu hadirin, dapat kita cari permasalahannya, yaitu di mana kita harus belajar lebih akan agama kita, dan kita harus melawan hawa nafsu kita untuk tidak mengikuti tren-tren yang bahkan melawan syariat-syariat kita. Karena kita pun tahu bahkan di Facebook, YouTube, TikTok dan segalanya itu pun ada maksiat yang bahkan merusak akidah-akidah kita. Kita lupa akan syariat Allah karena tren-tren itu. Kita menjadi hubud dunia, kita menjadi arwahiyatul maut karena kita terlalu mencintai dunia kita. Kita pun takut akan mati. Kita tidak ingin meninggalkan dunia ini, padahal kehidupan ini hanyalah kehidupan yang fana yang nyatanya akan segera berakhir. Dan hadirin, kita tahu ini adalah penghujung dari zaman kita, dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir. Semuanya sudah jelas hadirin, bahwa permasalahannya adalah keasingan kita sendiri terhadap agama kita sendiri. Kita akan menjadi asing dan kita akan dikerumuni oleh mereka, dan kita akan dikalahkan oleh mereka karena kesalahan kita sendiri, yaitu melupakan agama kita sendiri. Maka dari itu hadirin, belajarlah dengan baik tentang agama kita sendiri. Dan jangan lupakanlah syariat-syariat Islam hanya demi sebuah tren. Maka dari itu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.